Ohayo gozaimasu minasang. Selamat pagi semuanya. Kali ini adalah vlog tentang pekerjaanku di Jepang, yaitu kerja lapangan, atau banyak yang menyebut dengan kerja gemba. Lebih populer anak gemba sih, lebih tepatnya. Kalau di Indonesia, lebih tepatnya disebut sebagai kuli bangunan. Banyak suka duka kerja di gemba. Bagi kalian yang akan kesini dan memilih kerja di gemba, saranku atau hal yang harus kalian perhatikan yaitu ada beberapa sih. Ini aku beritahu. Pertama, kesehatan. Siapkan badan. Kalian perbanyak olahraga di rumah, karena kalau kerja di gemba itu full kontak fisik atau kerja berat yang melibatkan fisik. Dan juga jaga kesehatan. Kalau ada penyakit yang harus disembuhkan, sembuhkan dulu di Indonesia. Takutnya tidak kumat saat di sini. Oh iya, aku juga mau sedikit bercerita. Kemarin aku disuruh teman sacoku atau teman bosku. Kan teman bosku punya pegawai baru orang Indonesia 3 orang. Tetapi setelah bekerja selama 1 bulan, ternyata ada salah satu dari pegawainya itu yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan parahnya anak tersebut ternyata menderita penyakit diabetes padahal baru berumur 20 tahun. Dan singkat cerita, aku kan disuruh nemenin selama dia masuk rumah sakit sama urus dokumen untuk dia, karena baru 1 bulan di sini kan bahasanya juga belum lancar. Nah, setelah dirawat di rumah sakit dan sekitar 1 bulan, aku dikasih kabar kalau anak tersebut harus dipulangkan. Kan kasihan. Baru sampai di Jepang selama 2 bulan, 1 bulan kena penyakit, bekerja cuma 1 bulan dan harus dipulangkan. Kalau dipikir-pikir kan kesini kita juga butuh biaya banyak, mesti kita utang sana kesini dengan harapan kerja di sini membawa uang untuk membayar utang dan membahagiakan orang tua. Tapi kalau kita punya penyakit, kan kita malah menambah beban orang tua. Nah, mendingan kalau ada penyakit yang serius diobatin dulu di Indonesia. Itu saranku. Takutnya kalau dipulangkan kan kasihan itu. Makanya sebelum kesini dan sesudah kesini tetap harus jaga kesehatan. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, bahasa. Ada yang bilang ke Jepang, yang penting berangkat dulu aja, bahasa menyusul. Goblok, bodoh, tolol. Itu sama aja dengan bunuh diri. Ingat, kita tinggal di Jepang. Otomatis bahasa yang digunakan bahasa Jepang. Tidak mungkin bahasa Zimbabwe atau bahasa alien yang lainnya. Bahasa itu penting. Semakin mahir kalian dalam bahasa Jepang, semakin kalian akan dipermudah dalam kehidupan di Jepang. Terutama yang kerja di gemba, full kerja bareng orang Jepang, akan banyak interaksi dengan orang Jepang dan akan banyak dikasih siji instruksi, mire itu perintah. Apakah kalian akan berdoa supaya orang Jepang bisa berbahasa Indonesia? Woi, bangun dan buka buku, belajarlah jika kalian ingin bekerja di Jepang, karena bahasa itu penting. Yang ketiga, sikap dan perilaku. Kalau orang Jepang itu disiplin terhadap waktu. 1 menit pun akan dipermasalahkan jika kalian lawannya orang Jepang. Saranku, datang terlebih dulu dari waktu yang ditentukan, semisal mau berangkat kerja atau waktu janjian dengan orang Jepang. Dan waktu kerja usahakan jika kita selalu siap dan mau menerima masukan. Budayakan jika tidak tahu bertanya, tapi jangan terlalu sering bertanya. Nanti kita akan dicap seperti orang yang tidak mau berusaha jika terus bertanya tanpa mau mencoba. Sampai di sini paham kan maksudku? Jika tidak paham,
stop video, ulangi lagi dari awal supaya kalian tuh paham. Oke. Keempat, suka duka kerja di Gemba. Langsung saja. 1. Panas kepanasan. 2. Hujan kehujanan. Jangan protes. Ini sudah resiko karena kita kerja di lapangan. Bahkan ada kasus badai topan pun harus tetap bekerja jika memungkinkan. Kasus main tangan. Bagi orang Jepang, memukul kepala itu adalah hal yang wajar dan hal yang lumrah. Jadi setelah melihat video ini dan mendengarkan ceramahku, kalian jangan kaget jika dipukul orang Jepang, karena di sana itu adalah lumrah. Tapi jika kalian disayang oleh orang Jepang karena kerja kalian bagus dan kalian mengerti apa yang dimaksud sama orang Jepang, kalian akan mendapatkan banyak perlakuan khusus dan tidak menutup kemungkinan uang juga akan dilebihkan. 3. Tempat kerja pindah-pindah. Ini relatif ya. Ada yang biasanya seminggu sekali pindah tempat kerja. Kalau proyek kecil itu bisa seminggu sekali. Tapi kalau proyek yang agak gedean atau proyek dari pemerintah itu bisa sampai minimal 1 tahun, 1 sampai 5 tahun kita akan kerja di situ aja. Tapi kalau yang aku kerjakan ini kebanyakan proyeknya tuh sekitar 1 sampai 2 tahun baru pindah. Jadi nggak sampai selesai, tapi cuma kita ngerjain dari penggalian ya, kita gali terus. Setelah selesai ya udah kita pindah ke proyek lain, pindah ke tempat lain. Seperti itulah kira-kira gambaran kalau kalian mau kerja di Gemba. Terus untuk gaji itu ya relatif sih, per daerah itu beda-beda. Kalau di Kumamoto, di tempatku ini di Kumamoto ini sekarang sampai 950 yen atau 95.000 rupiah untuk per jamnya ya, sekitar segitu. Nah, untuk kalau kalian yang menginginkan gaji lebih itu bisa ke daerah Tokyo, daerah yang daerah atas Osaka itu juga banyak, tapi lebih banyak cenderung di Tokyo sama di Shizuoka. Itu yang banyak sih lemburan ya, bukannya lemburan yang banyak sih, tapi gaji pokok dasarnya juga sudah besar, sudah 1.000 ke atas atau 100 ribuan lebih lah di sana itu gaji dasar per jamnya. Oke, sampai sini paham? Oh iya, jika kalian suka traveling atau suka jalan-jalan, kerja Gemba itu yang paling cocok. Karena apa? Kerjanya itu pindah-pindah. Kita bisa pindah ke antar prefektur, kita bisa kerja di hutan, kita bisa kerja di kota atau di pedesaan. Dan yang paling enak itu kalau ada Omatsuri atau ada festival budaya itu di Jepang tuh banyak banget festival. Ada yang kalau di Indonesia itu apa ya, kebanyakan itu yang Hanabi, tapi itu khusus untuk malam hari. Dan festival pergantian musim, gua itu setahun hampir 4 kali itu pasti ada festival. Musim panas itu paling banyak. Kalau bulan 3 atau hampir bulan 4 itu bunga sakura. Di perjalanan menuju ke Gemba itu kita akan banyak sekali melihat pemandangan bunga sakura yang indah-indah banget. Ini beneran ya, ini adalah pengalamanku waktu di sini.
Jadi di perjalanan itu bunga sakura di mana-mana tuh pada mekar, indah sekali. Terus kalau musim momiji atau hampir musim gugur itu di daerah gunung itu daunnya tuh berwarna kuning atau merah, itu banyak banget, indah banget. Nanti aku bikin video khusus untuk keindahan alam di Jepang yang bunga-bunga dan musim gugur, banyak banget. Itu ya jika kalian hobi traveling. Kalau kita kerja di pinggir laut, kita bisa bawa pancing, jadi kita mancing sambil kerja, itu nggak apa-apa. Sama kalau di perusahaanku tuh nggak masalah, karena banyak yang suka mancing, jadi nggak masalah. Ikannya juga gede-gede, karena jarang yang mancing di Jepang itu. Tapi jika kalian kerja di pabrik, memang kalian panas ya nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, tapi kerja kalian itu akan monoton, gitu aja seperti robot. Dan musuhnya itu adalah rasa jenuh dan orang Jepang yang nyebelin, orang Jepang yang cari muka. Itu sih yang dikatakan sama teman-temanku yang kerja di pabrik itu, rata-rata kebanyakan tuh kayak gitu. Kalau orang-orang Gemba tuh keras ya keras, bahasanya bahasa kasar ya bahasa kasar, tapi di balik itu semua orang-orangnya itu konyol-konyol. Hampir setiap hari ada aja yang bisa dibikin ketawa, dan kita lebih semangat untuk kerjanya. Jadi kita tidak hanya ditekan, tapi kita bisa tertawa juga, bisa tertawa bareng. Itu hal yang positif kalau kalian kerja di Gemba. Tapi kembali lagi, pilihan ada di kalian. Jika kalian minat kerja di Gemba, ya seperti itu yang saya katakan tadi. Plus minusnya sudah aku katakan kan, kalian tinggal menyiapkan diri kalian sebelum benar-benar kerja di Gemba. Siapkan, matangkan diri kalian dengan segala risiko yang telah saya katakan tadi. Dan jangan main, ya jangan asal ambil job. Pelajari dulu, seluk-beluk, tonton video di YouTube tentang pekerjaan yang akan kalian ambil. Jika kalian kira-kira minat, ambil. Tapi kalau tidak minat, jangan ambil. Takutnya tidak menyesal di kemudian hari. Oke, sampai sini paham? Ya, mungkin seperti itu videoku, dan ini adalah video tentang kerja di Gemba. Nah, seperti ini kita kerja dengan alat berat eskavator. Jangan khawatir, kalian akan dikasih tahu dari eskavator yang paling kecil dulu. Kita akan diberitahu cara-caranya kayak gini, cara mengoperasikannya kayak gini. Terus kalian akan dikasih kesempatan buat ambil SIM. Ini yang paling penting, ambil SIM di Jepang. Ini SIM-nya tuh mahal, hampir puluhan juta. Jadi jika kalian disuruh ambil sama perusahaan, ambil aja, karena itu juga menguntungkan kita di kemudian hari. Karena SIM ini, misal kita pindah ke perusahaan lain, ini akan sangat membantu untuk menunjang gaji. Selain dari pengalaman, gaji juga akan dinaikkan jika kalian memiliki SIM yang di Jepang, Mengyo, apalagi SIM mobil. Kalau kalian di Indonesia sudah punya SIM mobil, kalian aman. Tapi kalau kalian tidak punya, kalau dan disuruh untuk membuat SIM mobil, itu biayanya banyak banget, bisa sampai 30 juta. Kalau aku kemarin ambil SIM mobil, karena aku sudah punya SIM mobil dari Indonesia, jadi aku cuma
bayar biaya translate dari SIM Indonesia ke SIM Jepang, sama biaya yang apa ya, administrasi umum lah. Total keseluruhan saya gagal tes selama 3 kali, tes keempat baru lulus. Saya bayarnya cuma 4 mang atau 4 jutaan. Tapi kalau kalian tidak punya SIM Indonesia dari rumah, siap-siap kalian akan habis sekitar 30-35 jutaan. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, like. Jika kalian tidak suka, hapus video ini dari daftar kalian. Terima kasih. Otsukare sama deshita.